Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 25 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini, kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Renungan malam tanggal 25 Agustus 2025. Nasihat untuk para pemimpin. Gembarakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Saya diperintahkan untuk berkata kepada saudara-saudara kita yang melayani, biarlah pesan-pesan yang keluar dari bibirmu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jika pernah ada saat di mana kita membutuhkan bimbingan khusus Roh Kudus, inilah saatnya. Kita membutuhkan pengabdian yang sungguh-sungguh. Sudah saatnya kita memberikan kepada dunia suatu demonstrasi kuasa Allah dalam hidup kita sendiri dan dalam pelayanan kita. Tuhan rindu melihat pekerjaan pewartaan pesan malaikat ketiga terus berlanjut dengan efisiensi yang semakin meningkat. Sebagaimana Dia telah bekerja di segala zaman untuk memberikan kemenangan bagi umatnya. Demikian pula di zaman ini, Dia rindu untuk menggenapi tujuan-tujuannya bagi gerejanya dengan penuh kemenangan. Dia mengajak orang-orang kudusnya yang percaya untuk maju bersama-sama. Semakin kuat, semakin lebih kuat, semakin beriman, semakin yakin dan percaya akan kebenaran dan keadaan dari tujuannya. Kita harus berdiri teguh bagaikan batu karang di atas prinsip-prinsip firman Allah. Mengingat bahwa Allah menyertai kita untuk memberi kita kekuatan menghadapi setiap pengalaman baru. Marilah kita senantiasa memelihara prinsip-prinsip kebenaran dalam hidup kita, agar kita dapat maju semakin kuat dalam nama Tuhan. Kita harus menjunjung tinggi iman yang telah diteguhkan oleh pengajaran dan persetujuan Roh Kudus Allah sejak pengalaman awal kita hingga saat ini. Kita harus menghargai dengan sangat berharga pekerjaan yang telah Tuhan teruskan melalui umatnya yang menaati perintahnya, dan melalui kuasa kasih karunia-Nya akan bertumbuh semakin kuat dan efisien seiring berjalannya waktu. Musuh berusaha mengaburkan kecerdasan umat Allah dan melemahkan efisiensi mereka. Namun jika mereka mau bekerja sesuai arahan Roh Allah,
Dia akan membuka pintu-pintu kesempatan bagi mereka untuk membangun kembali tempat-tempat yang telah lama terbengkalai. Pengalaman mereka akan berupa pertumbuhan yang terus-menerus sampai Tuhan turun dari surga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar untuk memberikan meterai kemenangan akhirnya kepada umatnya yang setia. Kutip dari Review and Herald 12 Juni 1913. Demikian bacaan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini dengan judul Nasihat untuk para Pemimpin, dengan tema Gembalakanlah Kawanan Domba Allah, disampaikan oleh Nyonya Ellen G. White dalam rapat Majelis Konferensi Umum atau sering kita sebut dengan nama General Conference pada pertemuan ke-20 yang berlangsung pada tanggal 27 Mei tahun 1913 pukul 10 pagi. Pernyataan ini kemudian diterbitkan dalam edisi majalah The Review and Herald tanggal 12 Juni tahun 1913. Walaupun ditujukan kepada para pemimpin, namun menjadi pelajaran juga bagi kita sebagai umat Tuhan. Karena akan tiba saatnya, kita pun juga akan menjadi pemimpin kerohanian. Nasihat ini adalah seruan agar pelayanan dipenuhi oleh Roh Kudus dan agar pewartaan pesan malaikat ketiga dilanjutkan dengan efisiensi yang meningkat. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 246, paragraf 3 berkata, Tuhan rindu melihat pekerjaan pewartaan pesan malaikat ketiga terus berlanjut dengan efisiensi yang semakin meningkat. Sebagaimana Dia telah bekerja di segala zaman untuk memberikan kemenangan bagi umatnya, demikian pula di zaman ini Dia rindu untuk menggenapi tujuan-tujuannya bagi gerejanya dengan penuh kemenangan. Dia mengajak orang-orang kudusnya yang percaya untuk maju bersama-sama. Semakin kuat, semakin lebih kuat, semakin beriman, semakin yakin dan percaya akan kebenaran dan keadilan dari tujuannya. Dalam mewartakan pekabaran malaikat ketiga sebagaimana di dalam Wahyu pasal 14 ayat 9, gereja atau jemaat menghadapi tantangan internal seperti perpecahan, semangat duniawi, kelemahan dalam pengabdian. Juga menghadapi tantangan dari luar atau eksternal, yaitu meningkatnya sekularisme, penganiayaan, serta keraguan terhadap iman. Nyonya White menekankan bahwa pemimpin rohani harus lebih bergantung pada kuasa Roh Kudus, bukan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Ia menyerukan kebangunan rohani, pertumbuhan iman, dan kesatuan dalam kebenaran, serta maju bersama-sama. Di dalam tulisan The Review and Herald, tanggal 12 Juni 1913, paragraf 4, Nyonya White berkata, Kristus telah mengutus kita untuk menabur benih kebenaran dan untuk mendesak umat kita akan pentingnya pekerjaan yang harus dilakukan oleh mereka yang hidup di tengah-tengah akhir sejarah bumi ini. Ketika firman kebenaran diwartakan di jalan-jalan raya dan lorong-lorong, akan ada pewahyuan tentang pekerjaan Roh Allah di dalam hati manusia. Selanjutnya, Nyonya White memberikan semangat kepada para pemimpin dalam konferensi umum tersebut. Sebagaimana kita baca di dalam Review and Herald tanggal 12 Juni tahun 1913, paragraf 7. Saya punya kata-kata penyemangat untuk Anda, saudara-saudaraku. Kita harus maju dalam iman dan pengharapan, mengharapkan hal-hal besar dari Allah. Musuh akan berusaha dengan segala cara untuk menghalangi upaya yang sedang dilakukan untuk memajukan kebenaran. Tetapi dalam kekuatan Tuhan, Anda dapat meraih keberhasilan. Janganlah ada kata-kata yang mengecilkan hati, tetapi hanya kata-kata
yang akan cenderung menguatkan dan menopang rekan-rekan sekerja Anda. Dalam meraih keberhasilan dalam pelayanan dengan kekuatan Tuhan Yesus oleh Roh-Nya, dengan kata-kata yang saling menguatkan dan menopang satu dengan yang lain, dan menghindari kata-kata yang mengecilkan hati. Sebab musuh senantiasa siap sedia untuk melemahkan. Karenanya, Nyonya White di dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 246, paragraf 5 berkata, musuh berusaha mengaburkan kecerdasan umat Allah dan melemahkan efisiensi mereka. Namun jika mereka mau bekerja sesuai arahan Roh Allah, Dia akan membuka pintu-pintu kesempatan bagi mereka untuk membangun kembali tempat-tempat yang telah lama terbengkalai. Pengalaman mereka akan berupa pertumbuhan yang terus-menerus sampai Tuhan turun dari sorga dengan kuasa dan kemuliaan yang besar untuk memberikan meterai kemenangan akhirnya kepada umatnya yang setia. Nyonya White mengingatkan bahwa pertumbuhan rohani bergantung pada kerjasama dengan Roh Kudus yang adalah Roh Yesus Kristus dan bekerja sesuai arahan Roh-Nya, dan kemenangan pasti diraih oleh umatnya yang setia. Dalam tulisan berikutnya, di dalam The Review and Herald tanggal 12 Juni 1913, paragraf 21, Nyonya White berkata, pekerjaan yang terbentang di hadapan kita adalah pekerjaan yang akan mengerahkan segenap daya manusia. Pekerjaan itu akan menuntut penerapan iman yang kuat dan kewaspadaan yang terus-menerus. Terkadang kesulitan yang akan kita hadapi akan sangat mengecilkan hati. Besarnya tugas itu sendiri akan mengejutkan kita. Namun dengan pertolongan Allah, hamba-hambanya akhirnya akan menang. Karena itu saudara-saudaraku, aku ingin agar kamu jangan tawar hati karena pengalaman-pengalaman sulit yang akan kamu hadapi. Yesus akan menyertai kamu, Dia akan berjalan di depanmu oleh Roh Kudus-Nya, mempersiapkan jalan, dan Dia akan menjadi penolongmu dalam setiap keadaan darurat. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, menutup nasihatnya, Nyonya White mendorong agar para pemimpin tidak lelah dan percaya akan pertolongan Tuhan menuju kemenangan akhir. Demikian juga nasihat ini berguna bagi kita semua yang menjalankan amanat untuk mengabarkan pekabaran malaikat ketiga. Kiranya renungan malam ini membawa sukacita bagi para pemimpin untuk menjalankan tugasnya dalam pelayanan membawakan kabar pengasihan terakhir, yaitu pekabaran 3 malaikat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami senantiasa mendapatkan nasihat yang berharga, agar kami tidak lelah dan percaya bahwa Bapa akan senantiasa menolong kami dalam pekerjaan Injil dan mencapai kemenangan. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami berbuat, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.